Tuh amplop isinya apaan Sin? Gue lihat dong. Ah bukan apa-apa Ra, ucap Cindy. Coba sini gue lihat dong. Saat itu terlihat, Sarah sedikit memaksa dan mengambil amplop dari tangan Cindy. Dan alangkah kagetnya Sarah, saat melihat isi amplop tersebut. Ah, sepertinya betul kecurigaan gue, enggak mungkin kan? Kalau enggak ada apa-apa, pemilik resto bakalan ngasih kamu duit sebanyak ini, ucap Sarah. Melihat isi amplop tersebut, rekan-rekan kerja Cindy yang semula percaya dengan Cindy, mereka pun mulai percaya dengan perkataan Sarah. Ah, munafik lo Sin, diam-diam menghanyutkan, ucap rekan-rekan kerjanya. Sarah, cepat amplopnya kembaliin sama Cindy. Jangan sampai Tuan Winata melihat kelakuan kamu sama simpanannya, ucap Pak Salim, yang juga mulai percaya dengan hasutan dari Sarah. Maaf Pak Bos, ini tidak seperti yang kalian bayangkan. Ini baru kali kedua saya ketemu dengan pemilik resto, jadi enggak mungkin saya jadi simpanan beliau, ucap Cindy mencoba membela diri. Sementara itu, Tuan Winata dan Bu Linda pun sudah terlihat keluar dari dalam mobilnya, dan melangkah ke arah pintu masuk resto tersebut. Pak Salim dan para karyawan resto pun segera menundukkan kepala, tanda memberi hormat pada pemilik resto tersebut. Setelah sampai di tempat yang sudah disediakan, terlihat Cindy melangkah menghampiri Tuan Winata, dan berkata, "Maaf Pak, ini uang milik Bapak saya kembalikan. Bukannya ingin bermaksud tidak sopan, saya tidak mau hanya karena uang ini, orang-orang berpikiran negatif pada saya," ucap Cindy. "Nak Cindy, ini semua maksudnya apa? Coba dijelasin," ucap Tuan Winata. Cindy pun mulai menjelaskan tentang tuduhan rekan-rekan kerjanya. Setelah mendengar penjelasan Cindy, Tuan Winata pun berkata, "Jadi, maksud teman-teman kamu, Nak Cindy ini simpanan saya, gitu?" ucap Tuan Winata. "Iya Pak," jawab Cindy. Lalu, Tuan Winata pun berkata, "Uangnya kamu simpan saja, biar masalah ini saya yang jelasin," ucap Tuan Winata, dan melanjutkan perkataannya. "Semuanya, mohon perhatiannya," ucap Tuan Winata, mulai membuka percakapan. Mendengar ucapan Tuan Winata, pandangan para karyawan resto pun tertuju pada beliau. Dan di antara para karyawan resto tersebut, terlihat wajah Sarah menampakkan ekspresi kaget saat melihat ke arah Tuan Winata. "Bukannya kamu bapak yang kemarin datang dengan pakaian kumal," ucap Sarah. "Iya betul itu saya. Kenapa? Apa Anda kaget melihat saya berdiri di sini?" ucap Tuan Winata. "Sarah, apa kamu pernah ketemu dengan Tuan Winata?" ucap Pak Salim. Namun, belum sempat Sarah menjawab pertanyaan Pak Salim, terdengar Tuan Winata kembali berkata, "Saya ingin sedikit menjelaskan pada kalian semua. Sepertinya kalian sudah salah mengartikan tentang uang yang saya berikan pada Cindy. Uang ini saya berikan pada Cindy, bukan karena dia ini simpanan saya. Semua imbalan ini saya berikan pada Cindy, karena sudah merawat Aditya, anak tunggal saya." Mendengar perkataan Tuan Winata tentang Aditya, Sarah pun makin pucat. Mampus deh, ternyata bocah itu anak pemilik resto. Lagian kenapa juga si Adit pakai bilang segala kalau dia itu dari kampung, gumam Sarah saat itu. Lalu Tuan Winata pun kembali berkata, "Lagian apa mungkin saya berbicara dengan simpanan saya, sementara saat ini saya datang bersama istri saya. Dan sebenarnya, apa untung buat kalian membuat berita hoaks seperti ini?" ucap Tuan Winata.
Pak Salim dan kalian semua, saya ingin bertanya, siapa yang sudah menyebarkan fitnah, kalau Cindy ini simpanan saya? Ucap Tuan Winata. Mendengar ucapan Tuan Winata, spontan seluruh karyawan resto pun menunjuk ke arah Sarah. Tuan Winata pun terlihat menggelengkan kepala dan berkata, "Boleh saya tahu nama kamu siapa?" Ucap Tuan Winata. "Sarah Pak, nama saya Sarah," ucap Sarah dengan gugup. "Adapun yang kamu katakan itu benar, tidak sepantasnya kita mengumbar aib orang lain. Apalagi semua tidak benar adanya, itu bisa jadi fitnah, dan pelecehan nama baik. Apa kamu mau? Kalau sampai masalah ini kita selesaikan lewat jalur hukum," ucap Tuan Winata. "Jangan Pak, tolong maafkan saya janji, tidak akan mengulangi lagi kesalahan ini," ucap Sarah. Mendengar ucapan Sarah, Tuan Winata pun berkata, "Pak Salim, tolong berikan pesangon untuk Sarah, karena mulai hari ini, dia tidak lagi menjadi karyawan restoran ini. Saya tidak mau nama restoran yang sudah saya bangun dengan susah payah rusak hanya karena ulah dia," ucap Tuan Winata. "Iya Pak Bos, segera saya siapkan," ucap Pak Salim. "Tuh kan, udah sering saya bilangin, mulut kamu dijaga. Kalau udah seperti ini, saya pun tidak bisa membantu kamu," ucap Pak Salim pada Sarah. Lalu terdengar lagi, Tuan Winata bertanya pada Cindy. "Oh iya Nak Cindy, kalau boleh saya tahu, pendidikan terakhir Nak Cindy apa?" "Saya lulusan SMK jurusan perhotelan Pak," ucap Sarah. Bu Linda yang dari tadi hanya diam, terlihat saat itu, Bu Linda berbisik pada Tuan Winata. "Pak, sepertinya Cindy cocok untuk dijadikan manajer di hotel yang baru saja sebulan diresmikan. Papa lagi nyari manajer buat ngurusin hotel itu kan?" ucap Bu Linda. "Mama nih seperti bisa baca pikiran Papa. Papa baru aja mau nawarin ke Cindy untuk jadi manajer di hotel itu. Mama udah ngomong duluan," ucap Tuan Winata. Lalu Tuan Winata pun kembali berkata, "Nak Cindy, kebetulan saat ini ada salah satu hotel milik saya yang belum mempunyai pimpinan. Apa Nak Cindy mau jadi pimpinan di hotel itu?" ucap Tuan Winata. Mendengar tawaran Tuan Winata pada Cindy, rekan-rekan kerjanya pun saling berbisik satu sama lainnya. "Buset, semalam si Cindy mimpi apa ya? Udah dikasih duit, ditawari jabatan pula. Ya gitu deh kalau orang baik, dapatnya yang baik-baik pula. Beda tuh sama si Sarah," ucap beberapa rekan kerja Cindy. Lalu terdengar Cindy berkata, "Apa benar yang Bapak katakan? Bapak enggak lagi bercanda dengan saya kan?" "Benaran, suami saya tidak lagi bercanda." "Jadi gimana, apa Nak Cindy mau dengan tawaran dari suami saya?" ucap Bu Linda. "Cindy mau banget Bu," ucap Cindy. Setelah mendengar ucapan Cindy, terlihat Tuan Winata berkata pada ajudannya, "Pak Hendrik, apa Bapak sudah dapat rumah dan mobil yang saya minta?" ucap Tuan Winata. "Oh udah ada Tuan, ada beberapa pilihan, apa Tuan ingin melihatnya?" ucap Pak Hendrik. "Ya, saya ingin melihatnya," ucap Tuan Winata. Pak Hendrik pun segera mengambil laptop miliknya dan menunjukkan beberapa foto rumah dan mobil yang ingin dilihat oleh Tuan Winata. Lalu terdengar Tuan Winata berkata, "Nak Cindy, kira-kira menurut Nak Cindy, mobil dan rumah yang mana yang bagus?" "Kalau saya Pak, yang penting rumahnya ada atapnya dan enggak kehujanan itu udah bagus," ucap Cindy. Lalu ia pun segera melihat foto-foto rumah dan mobil yang ditunjukkan oleh Pak Hendrik.
Semua rumahnya bagus-bagus, mobilnya juga bagus-bagus Pak, ucap Cindy. Melihat rumah-rumah dan mobil mewah yang ditunjukkan Pak Hendrik, Cindy hanya bisa bergumam dalam hati. Moga aja saya diberikan rejeki agar bisa punya rumah dan mobil, walau enggak semewah rumah-rumah ini, gumam Cindy. Lalu terdengar Tuan Winata kembali berkata, "Gimana, apa udah ada yang menurut Nak Cindy bagus?" "Saya bingung Pak, semuanya bagus-bagus," ucap Cindy. "Ya udah, kalau Nak Cindy bingung, biar Pak Hendrik aja yang tentuin, rumah dan mobil mana," ucap Tuan Winata, dan kembali bertanya pada Pak Hendrik. "Pak Hendrik, tolong Bapak pilihkan rumah dan mobilnya. Kalau menurut saya, rumah ini yang bagus Tuan, lokasinya strategis, dan tidak begitu jauh dengan lokasi Golden Hotel. Kalau untuk mobil, karena Cindy ini wanita, sepertinya BMW i5 cocok banget untuk dia," ucap Pak Hendrik. Sementara Cindy mendengar namanya disebut, ia pun berkata, "Maksud Bapak, rumah dan mobil ini untuk saya ya?" ucap Cindy, yang masih tidak percaya dengan yang didengarnya barusan. "Iya benar, mobil dan rumah itu untuk kamu, dan itu memang fasilitas yang diberikan pada setiap pimpinan," ucap Tuan Winata. Anjir nih si Cindy, belum berapa bulan kerja di sini, udah dapat jabatan, rumah dan mobil. Mendadak jadi orang tajir, ucap beberapa rekan kerjanya. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya?